Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bu Devia. Nah, untuk hari ini saya akan membuat kue ya. Ini saya akan membuat resep kue nastar daun jambol. Silahkan teman-teman coba di rumah. Ini kekinian banget teman-teman. Cara bikinnya juga gampang. Misalkan teman-teman mau usaha rumahan, ini bisa dicoba buat usaha lebaran. Ini bisa buat persiapan lebaran. Ini cara bikinnya juga gampang, rasanya juga sangat enak. Simak terus ya teman-teman ke proses pembuatannya sampai selesai. Ini versi lengkap dengan selai nanasnya ya. Jadi pertama-tama saya akan bikin selai nanasnya dulu ya. Ini saya gunakan 1 buah nanas ya, dan kita kupas seperti ini. Kita kupas sampai selesai ya teman-teman. Dan jika sudah dikupas seperti ini, untuk mata nanasnya kita buang seperti ini ya. Teman-teman bebaslah mau buangnya seperti apa, tapi ini harus dibuang untuk hitam-hitamnya gitu ya. Kalau di tempat saya ini namanya mata nanas. Setelah selesai kita cuci, lalu kita potong-potong ya. Ini untuk tengahnya tidak saya buang ya. Jadi kita cuci langsung kita potong-potong seperti ini. Setelah selesai dipotong kita blender. Teman-teman juga misalkan nggak di blender bisa gunakan parutan ya. Kalau misalkan lebih praktis, lebih cepat, gunakan blender. Ini kita blender, tambahkan air ya 50 ml. Kita blender sebentar aja sampai halus gitu. Kemudian kita tuang ke dalam wajan ya. Ini setelah kita blender, kita masak ya teman-teman. Ini kita masak sampai benar-benar itu agak asat gitu airnya. Kita tambahkan 10 sendok makan gula pasir. Dan ini teman-teman, ini resepnya ya, biar nanas maksudnya selai nanasnya itu mudah dibentuk, saya tambahkan agar-agar ya setengah bungkus aja. Ini kita masak sampai kering seperti ini ya. Tuh nanti dia jadinya agak mengeras, jadi gampang dibentuknya teman-teman. Nah setelah kita pindahkan ke dalam wadah, sekarang kita bikin buletan seperti ini. Kalau untuk bulatan sesuai selera ya untuk besar kecilnya, tapi ini kurang lebih seberapa ya, pokoknya teman-teman bisa lihatlah di video untuk besar kecilnya ukuran bulatan nanasnya ya, untuk isian nanti kue nastarnya. Ini sudah selesai kita bikin bulatan. Sekarang saya akan bikin adonan nastarnya. Ini saya gunakan apa namanya, butternya saya gunakan 70 gram. Lalu margarinnya saya gunakan 200 gram ya. Nah ini saya tambahkan gula halus. Kalau untuk gula halus teman-teman bisa gunakan 4 sendok makan. Ini kita aduk semuanya ya sampai tercampur rata. Lalu masukkan maaf ya teman-teman, suka keceletot gitu. Masukkan kuning telur. Ini saya gunakan 2 butir kuning telur ya. Nah ini untuk pewarna saya gunakan pewarna hijau. Teman-teman bisa gunakan pasta pandan juga nggak apa-apa, tapi ini saya tambahkan pewarna hijau secukupnya. Lalu kita masukkan tepung maizena dan gula halus ya. Ini untuk tepung maizena saya gunakan kurang lebih 3 sendok makan ya. Nah untuk tepung terigunya saya gunakan 500 gram atau 25 sendok makan teman-teman. Jadi kita uleni ya. Ini setelah tercampur semua kita ulenin gunakan tangan ya. Dan kita ulenin sampai kalis gitu ya, sampai adonan itu siap kita bentuk. Ini kita, nah ini hasilnya seperti ini, pas banget untuk adonan. Nah ini sudah saya pisah-pisahin ya, saya timbang dengan ukuran teman-teman sesuai selera ya. Kalau di sini saya gunakan ukuran yang 12 gram, tapi misalkan 10 gram juga nggak apa-apa. Jadi ini saya bikinnya memang agak besar ya. Jadi tinggal disesuaikan, misalkan mau 10 gram juga nggak apa-apa. Ini saya timbang ya, misalkan nggak ada timbangan teman-teman bisa gunakan kira-kira aja. Ini siap kita bentuk ya. Untuk bentuk daunnya, ini saya gunakan japitan seperti ini ya. Untuk kue nastar gitu, teman-teman bisa beli di online, itu banyak banget teman-teman. Untuk jepitan nastar ini harganya juga terjangkau banget, nggak terlalu mahal ya. Nah ini kita bentuk, kita isi ya. Untuk kue nastarnya teman-teman bisa lihat cara bentuknya gampang banget. Kita bentuk seperti daun gitu. Lalu
kita jepit-jepit seperti ini. Nih nanti membentuk daun gitu ya. Pokoknya jadinya tuh cantik banget. Bergerigi gitu, kayak bolong-bolong gitu ya. Tuh cantik teman-teman. Silahkan ya teman-teman coba di rumah. Nanti jika sudah selesai kita bentuk semua, ini akan saya panggang dulu ya. Kurang lebih 15 menit atau 10 menit tergantung suhu kompornya ya. Suhu ovennya gitu ya. Ini kita panggang dan kita siapkan bahan olesnya ya. Ini saya gunakan kuning telur 1, pewarna kuning telur secukupnya, minyak goreng sedikit ya, setengah sendok makan kurang lebih, dan susu kental manis sedikit. Ini untuk yang 1 loyang aja yang saya olesin ya, karena untuk resep yang saya bikin menghasilkan 2 loyang ya. Untuk bahan olesnya saya gunakan 1 loyang. Yang 1 loyang sengaja saya nggak oles, jadi nanti teman-teman bisa lihat perbedaannya ya. Ini setelah selesai kita panggang lagi kurang lebih 20 menit atau 25 menit sampai matang. Gunakan api sedang ya untuk memanggangnya gitu. Nah, ini dia teman-teman, jika sudah matang. Ini kurang lebih sudah saya panggang 25 menitan gitu. Nah, ini hasilnya. Kalau saya lebih suka yang kita oles di atasnya, jadi ada coklat-coklatnya gitu, cantik banget. Ini sudah matang dan sudah dingin, kita masukin ke dalam toples seperti ini. Teman-teman bisa jual sesuai dengan modal. Ini kalau di tempat saya bisa dijual dengan harga 45.000 untuk 1 toples ukuran 500 gram atau 450 gram. Silahkan ya teman-teman coba di rumah. Dan untuk teman-teman yang baru gabung, selamat bergabung. Jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya, dan juga tombol notifikasinya ya teman-teman, supaya nggak ketinggalan video saya selanjutnya. Terima kasih banyak. Dan yang sudah dukung, terima kasih banyak yang sudah dukung. Pokoknya untuk teman-teman berkah dan sukses terus, amin. Dan mohon maaf ya teman-teman jika saya ada salah kata. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.